Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudin Salam dengan 3 digit internet 052 dari Taro 24. Di sini saya akan menjelaskan tentang SPI Bus atau serial Peripheral Interface Protocol. Oke, baca. Si kencang dari lab. SPI itu terkenal dengan kencangnya karena menggunakan full duplex. Jadi SPI adalah protokol komunikasi serial sinkron. Dia butuh clock yang bekerja secara full duplex. Jadi dibandingkan I2C, SPI jauh lebih kencang dan simple karena tidak butuh addressing atau alamat. Namun dia butuh lebih banyak kabel. Kecepatan tinggi bisa mencapai puluhan megahertz. Sering digunakan untuk display LCD TFT, SD card, dan sensor presisi tinggi. Nah, menggunakan 4 kabel utama, yaitu yang pertama serial clock. Kita irama dari master, MOSI atau Master Out Slave In, jadi ini untuk kirim data. MISO Master In Slave Out, terima data. SS atau CS Slave Select, kabel pengaktif target. Nih ada 4. Yang merah itu MISO, yang biru MOSI, yang hijau itu clock, serial clock, dan yang ungu itu CS atau Slave Select. Nih. Saya registernya, ini saya register juga. Ini SPI. Mekanisme full duplex. Jadi intinya full duplex itu nggak ada delay. Jadi terima kirim. Langsung satu ketukan. Uniknya SPI adalah saat master mengirimkan satu bit MOSI ya. MOSI. Di saat yang bersamaan dia juga menerima satu bit lewat MISO. Serah terima dalam satu ketukan. Ini seperti tukar menukar barang, tidak ada waktu kosong. Itulah alasan mengapa SPI sangat efisien untuk transfer data besar. Nih, data out atau MOSI langsung data in, gitu. Di out in gitu. Teknik memilih target atau SS, Slave Select. Berbeda dengan I2C yang pakai teriak alamat. SPI pakai kabel fisik atau Slave Select atau SS. Jika master ingin bicara ke sensor A, nih misal masternya pengen ngomong sensor A, dia akan menarik kabel SSA ke posisi low. Di perangkat yang lain kabel SS-nya masih high, jadi cuek. Kelebihannya itu cepat, tidak ada overhead alamat. Kekurangannya itu makin banyak sensor, makin banyak kabel pin yang terpakai. Jadi kalau semakin banyak sensornya, jadi harus semakin banyak kabelnya. Nah, ini lumayan tricky ya SPI mode. Jadi ada 4 mode SPI yang ditentukan oleh polarity. Clock saat diam itu low atau high 2. Berarti polarity clock saat diam itu low dan clock saat diam itu high. CPHA, pace. Data dibaca saat clock naik atau turun. Jadi data itu dibaca saat clock naik dan turun. Nah, pattern nih. Ini 0 dan 1. Nih clock polarity 0, ini polarity 1. Tuh. Ini 1, ini 0. Tuh. Nah, pastikan master dan slave pakai mode yang sama. Kalau tidak, datanya bakal sampah. SPI versus I2C, mana yang dipakai? Untuk fitur dari kabel, SPI itu minimal 4, I2C 2. Jadi kalau emang mau butuh yang jarak pendek dan nggak ribet, nggak butuh banyak kabel, I2C. Kecepatan, kalau memang butuh
datanya besar atau transaksi besar atau butuh cepat itu pakai SPI karena lebih dari 10 GB per second. Nah, untuk I2C itu lambat, cuma 100 kilo sampai 400 kbps. Metode pilih hardware NSS, I2C software alamat. Data flow full duplex, 2 arah. Kalau itu sih half duplex, gantian. Makanya SPI itu cepat, sangat cepat karena full duplex. Ini implementasi kode untuk Arduino, tapi baca tab, spesifikasikan, pin mode, SS pin, output, void loop, digital write, SS pin low. Ini untuk pilih target, digital write, SS pin high, lepas target. Ini bit response, bit transfer. Nah, biasanya problem di lab itu kabelnya terbalik. Jadi mosi ke mosi, miso ke miso. Jadi enggak kayak TX RX yang transmitter receiver yang harus disilang, enggak. Floating SS, jika pin SS tidak ditarik ke high saat tidak dipakai, slave bisa bingung dan mengganggu bus. Clock speed, kadang master terlalu cepat buat slave yang lemot, turunkan frekuensi clocknya. Saya langsung saja kita ke videonya. Ini untuk RAM-nya. Ini driver SPI, ini SPI-nya. Nah, untuk platform I/O jangan lupa. Ini menggunakan ST7735. Ini SLB32 ya. Ini configuration pinnya. Jadi kita tuh kayak animasi gitu nanti di Nah, ini hasilnya. Ini animasi 1, 2, 3, 4, animasi 5, 6, dan looping ya. Itu di looping. Oke. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.